Halo, salam sejahtera semuanya. Apa kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja, walaupun kalian belajar di rumah. Baik, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang pola bilangan ya. Kita akan belajar tentang pola bilangan, di mana ya submateri yang ingin kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang barisan aritmatika ya dan barisan geometri, ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, contoh barisan aritmatika itu sangat sederhana ya. Misalkan ketika kita masuk ke dalam gedung pertunjukan ya, ke dalam gedung pertunjukan atau suatu pentas ya. Dalam suatu pentas, ketika semakin ke belakang jumlah tempat duduknya semakin banyak, maka ya peristiwa ini sudah merupakan ya bagian daripada barisan aritmatika seperti itu. Saya dipahami mudah ya. Lalu yang berikutnya untuk yang barisan geometri ya. Kalau kita belajar tentang bakteri atau virus seperti itu di pelajaran IPA ya, kita bisa memahami di sana bahwa bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri seperti itu. Nah, ketika bakteri membelah diri menjadi dua ya, lalu belahannya itu lagi membelah menjadi dua dan seterusnya, maka proses yang demikian itu yang dikatakan sebagai proses yang merupakan barisan geometri ya. Di sana terjadi ada barisan geometri seperti itu. Jadi itu dia contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan belajar untuk yang pertama tentang barisan dan deret aritmatika terlebih dahulu. Oke. Jadi yang bagian pertama yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Ini adalah barisan bilangan ya. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang barisan bilangan yang selisih ya, yang selisih atau beda dari dua suku berurutan. Oke, berurutan atau berdekatan ya adalah sama ya, berdekatan atau berurutan adalah sama atau tetap ya, seperti itu dia. Nah, adapun untuk bentuk umumnya kita bisa perhatikan di sini ya. Bentuk umumnya kita buat ini, kita katakan U1 ya, ini U2, ini U3, ini U4 dan seterusnya, ini kita katakan dia UN, di mana bedanya itu kita dapat dari U2 kurang U1 ya. Jadi bedanya kita dapat dari U2 kurang U1. Nah, nilai dari U2 kurang U1 itu nanti senantiasa sama dengan U3 kurang U2 dan seterusnya, nanti U4 dikurang U3 juga bisa. Itu dia. Nah, satu hal yang penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang barisan aritmatika adalah bagaimana cara menentukan rumus suku ke N-nya. Ya kan? Rumus suku ke N-nya. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N-nya, oke, kita memiliki formula di sini yaitu UN, yaitu A ditambah N kurang 1 dikali beda. Seperti itu ya. Jadi A ditambah N kurang 1 dikali beda. Ya. Baik. Coba kita perhatikan contohnya. Contoh. Ya. Di sini ada barisan aritmatika yang angka-angkanya kita misalkan di sini angkanya dia adalah misalkan barisan aritmatika yang angkanya adalah 3. Oke. 3, kita katakan selanjutnya dia 7 ya. Kemudian dia setelah 3, 7 berarti berikutnya dia 11 dan 15, oke, dan seterusnya. Oke, ya. Jadi 3, 7, 11 ya, 15 dan seterusnya. Baik, ya ini kita analisis dulu, kita perhatikan dulu. Kalau kita lihat di sini dia bentuknya 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Ya, sekarang kita perhatikan ya, yang mana di sini nilai A
ya nilai N dan nilai B-nya ya. Jadi dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 dan seterusnya kita di sini mau ditanyakan nilai daripada UN-nya. Ya. Jadi untuk nilai A ya pada rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, A itu adalah suku pertama. Bisa dipahami ya. Jadi A itu adalah suku pertama barisan aritmatika. B itu adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Nah, pada barisan bilangan 3, ya, 7, 11, 15, dan seterusnya, dari sini kita bisa dapatkan nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah, ini kita kurangkan, 7 dikurang 3. Oke, jadi 7 dikurang 3 kita dapat dia 4. Seperti itu. Ya udah, kalau yang ditanya dia UN, tinggal kita substitusi ke dalam rumus atau formula ini. Jadi kita dapatkan di sini UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Jadinya UN sama dengan ya A, nilai A-nya dia 3, berarti 3 tambah N kurang 1 dikali bedanya dia 4. Sehingga kita dapat dia ya UN sama dengan 3 ditambah, ini kita kalikan dia ya, N dikali 4 ya, 4N min 1 dikali 4 minus 4. Tahu kita dapat UN-nya sama dengan 4N ya, 3 kurang 4 kurang 1. Inilah dia rumus UN-nya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, misalkan ada pertanyaan di dalam soal, tentukan suku ya, katakan suku ke-10-nya. Oke, suku ke-10 ya. Kalau misalkan ditanya dia suku ke-10, maka U10 itu sama dengan, tinggal kita substitusikan. Kalau suku ke-10, kita ganti N-nya dia dengan 10 anak-anak. Ya, jadi 4 dikali 10 kurang 1. Nah, ini kita dapat hasilnya adalah 40 ya kurang 1. Maka kita dapat hasilnya adalah 39. Seperti itu dia caranya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, 39. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang deret aritmatika. Nah, apa beda barisan dengan deret aritmatika? Kalau dia barisan aritmatika itu adalah susunan-susunan bilangannya ya. Jadi ini susunan bilangan yang selisih atau beda dari dua suku berurutannya adalah sama. Sementara kalau dia deret aritmatika, dia adalah penjumlahan bilangan pada barisan aritmatika. Itu dia. Jadi ini adalah penjumlahan bilangan-bilangan ya pada barisan aritmatika. Dan ini untuk bentuk umumnya ya, untuk bentuk umumnya juga dia kita bisa tuliskan begini. Nanti dia bentuk umumnya berbeda, U1 plus U2 plus U3 ya, plus atau tambah UN. Seperti ini dia bentuk umumnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau kita bicara dari aritmatika, karena dia adalah penjumlahan bilangan pada barisan aritmatika ya, maka jadi untuk menentukan ya jumlah N suku pertama, jadinya kita dapatkan dia rumusnya adalah Sn ya, tulis di sini Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN ya. Jadi sekali lagi N per 2 dikali A tambah UN, di mana tadi A adalah suku pertama atau suku awal, UN adalah suku terakhir. Nah, kalau misalkan suku terakhirnya tidak diketahui, jadi kita bisa tuliskan rumusnya N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Oke, itu dia. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan dia S5, jadi S5 itu artinya adalah ya suku pertama atau U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Jadi jumlah 5 suku pertama seperti itu. Baik ya, bisa dipahami?
Ya, supaya lebih paham, kita bisa buat contohnya. Oke, kita buat contohnya. Nah, di sini diketahui ada deret aritmatika, ya. Di sini diketahui dia ada deret aritmatika, angka-angkanya dia kita katakan misalkan dia 4 tambah 9 tambah 14 tambah 19 tambah seterusnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan nilai daripada rumus Sn-nya berapa. Oke, rumus Sn-nya adalah berapa, seperti itu. Oke, nah ini gampang saja, kita tulis dulu rumusnya tadi bahwa Sn sama dengan, tinggal kita substitusi di sini. Baik, di sini kita udah mengetahui bahwa nilai A-nya, ya ini dia nilai A-nya, kita katakan dia 4. Lalu dari sini kita juga bisa dapat bahwa bedanya dia adalah 5. Sehingga tinggal kita substitusi saja ke dalam formulanya, enak ya. Jadi kita tuliskan di sini N per 2 dikali 2A, berarti 2 kali A-nya dia 4 tambah N kurang 1, jadi N kurang 1 dikali bedanya di 5. Jadinya Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali 4, 8 tambah, ini kita kalikan ya, N kali 5, 5N min 1 dikali 5 minus 5. Ya, seperti itu bedanya. Oke, jadi ini dia. Ini kita sederhanakan yang di dalam kurung, maka Sn sama dengan N per 2 dikali ini 5N, 8 dikurang 5 berarti tambah 3. Oke, nah ini kita kalikan dia ke dalam, jadinya kita dapat rumus Sn-nya sama dengan N dikali 5N tambah 3, berarti 5N ya pangkat 2 tambah 3N ya per 2. Jadi ini dah dia ya jawabannya, atau inilah dia rumus daripada Sn-nya atau jumlah N suku pertama dari contoh soal ini. Bisa dipahami ya? Lalu misalkan ada pertanyaan ya, ini contoh. Misalkan ada pertanyaan yang ditanyakan adalah tentukan S20 atau jumlah 20 suku pertama. Berarti tinggal gampang saja, tinggal kita substitusi nilai N-nya ke rumus ini, Sn-nya. Jadinya kita buat dia sama dengan 5 dikali 20 ya, pangkat 2 tambah 3 kali 20 ya per 2. Itu dia, sangat mudah. Ya, jadi di sini kita dapat dia S20 sama dengan ini 5 kali 20 pangkat 2. 20 dikali 20 berarti 400 tambah 3 kali 20 60 dibagi 2. S20 sama dengan 5 kali 4 20 ya, kalau tambah 2 nolnya berarti 2000 tambah 60 per 2, sehingga kita dapatlah S20 nya sama dengan ini 2060 per 2 atau sama dengan 1030. Seperti itu dia nak. Jadi kita dapat S20 nya dia adalah 1030. Baik, itulah penjelasan untuk barisan aritmatika dan deret aritmatika ya. Jadi sangat mudah ya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Oke, jadi kita mulai dari yang A, barisan geometri. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Jadi barisan geometri itu, itu adalah barisan bilangan, ya, barisan bilangan di mana, ya, barisan bilangan di mana rasio, rasio atau perbandingan, ya, rasio atau perbandingan dari dua suku berurutan adalah tetap atau adalah sama. Bisa dipahami ya? Jadi untuk bentuk umum daripada barisan geometri ini sama dengan bentuk umum daripada barisan aritmatika, ya. Nah, di sini yang membedakannya adalah bahwa rasio itu kita dapat dari ya U2
per U1 seperti itu. Ya, rasio itu kita dapat dari U2 per U1 itu sama dengan U3 juga per U2 dan seterusnya nanti titik-titik itu sama dengan UN per UN kurang 1. Ya, selalu seperti ini dia rasionya. Nah, poin penting dalam barisan geometri adalah bagaimana menentukan rumus suku ke N-nya atau bagaimana menentukan suku ke N-nya. Jadi tuliskan di sini rumus suku ke N itu sama dengan UN, yaitu A dikali R. Oke, ini dia R atau rasio pangkat N kurang 1. Jadi seperti itu. Ya. Jadi UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, kita lihat contohnya. Contoh, di sini ada barisan geometri 1, 2, 4 dan seterusnya. Oke, 1, 2, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah tentukan rumus UN-nya. Oke. UN-nya berapa seperti itu. Ya. UN-nya berapa? Baik, ya. Nah, kalau barisannya, ini kita jawab ya, kalau barisannya atau angkanya dia 1, 2, 4, dan seterusnya, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai A-nya, ya, kita tentukan nilai A-nya dia 1, dan rasionya adalah ya 2/1 atau 4/2, yaitu 2. Nah, UN-nya sangat sederhana. UN-nya tinggal kita jawab, masukkan dia ke sini, substitusi dia ke sini. A dikali R pangkat N kurang 1. Sehingga UN itu sama dengan A-nya dia 1 dikali rasionya 2 pangkat N kurang 1. Jadinya UN sama dengan 1 dikali 2 pangkat N kurang 1, kita dapat dia adalah 2 pangkat N kurang 1. Itulah rumus atau formula daripada barisan geometri yang ada di soal yang di atas, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kalau misalkan ada pertanyaan, tentukan suku ke-7. Oke, kalau ditanya tentukan suku ke-7, misalkan U7, ya sangat gampang, ya tinggal kita substitusi dia ke sini, sehingga kita dapat dia 2 pangkat, ya ganti N-nya dia dengan 7. Di 2 pangkat 7 kurang 1, seperti itu. Maka kita dapatlah nilai U7-nya sama dengan 2 pangkat 7 kurang 1, 6. Ya, jadi U7 itu sama dengan, kita kalikan ya, 2 kali 2, oke, kali 2 ya, ini sebanyak 6 kali, sebanyak 6 faktor, seperti itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini kita kalikan. Jadi U7 sama dengan, ini kita kalikan ya. Jadi didapat hasilnya dia adalah ini 2 pangkat 6 ya, atau ini kita kalikan, kita dapat hasilnya adalah 64. Oke, seperti itu dia penjelasan untuk barisan geometri. Udah ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya tentang deret geometri. Nah, sama dengan konsep deret aritmatika, bahwa deret geometri ini itu adalah penjumlahan bilangan atau angka atau suku-suku pada barisan geometri. Ya, seperti itu. Nah, bentuk umumnya sama ya, bentuk umumnya sama dengan barisan aritmatika ya, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya tambah UN. Oke. Nah, yang berbeda di sini yaitu tentang jumlah ya. Bagaimana cara kita menentukan jumlah n suku pertama? Jumlah n suku pertama dari deret geometri. Nah, untuk jumlah n suku pertama dari deret geometri ya, formulanya dia ada 2. Oke,
formulanya ada dua, itu tergantung ya daripada nilai rasionya seperti itu. Jadi itu bergantung daripada nilai rasionya, apakah rasionya nanti ya kurang dari 1 atau lebih besar dari 1 ya nilainya. Nah, jadi jika sini kita buat aturan yang pertama, jika rasionya lebih besar daripada 1, maka Sn-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, jadi N-nya ini ya dipangkatkan terhadap R. Sekali lagi, Sn-nya sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini dia. Lalu yang berikutnya, rumus yang kedua, ya. Jika rasionya kurang dari 1, ya, maka rumus atau formula Sn-nya itu sama dengan A dikali ya 1 kurang R pangkat N, oke, per 1 kurang R. Seperti itu dia. Oke, bisa ya. Jadi formula atau rumusnya dia ada dua. Baik, supaya lebih paham kita lihat contoh soalnya. Kita misalkan dia deret geometrinya 1 tambah 3 tambah 9 tambah titik-titik dan seterusnya. Oke, jadi ini sudah merupakan deret geometri karena kalau kita perhatikan dia memiliki rasio yang sama ya. Jadi ini rasionya 3, ini juga rasionya di 3. Nah, seperti itu. Jadi deret geometrinya yaitu 1 tambah 3 tambah 9 tambah titik-titik tambah seterusnya. Nah, jadi pertanyaan di sini adalah ya, tentukan nilai daripada nilai atau formula daripada Sn-nya. Oke, Sn-nya. Baik, kalau kita perhatikan ya soal ini 1 tambah 3 tambah 9 tambah seterusnya. Kalau kita perhatikan soal ini memiliki nilai awal, ya, nilai awalnya dia atau A-nya dia adalah 1 dan rasionya dia adalah 3/1. Itu sama dengan 3. Jadinya rumus yang kita gunakan adalah rumus yang di sebelah kiri atau rumus yang pertama. Jadi kita buat di sini Sn sama dengan, ini tinggal kita substitusi ya, A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A nya dia 1 dikali rasionya dia 3, jadi 3 pangkat N kurang 1 ya per ini R kurang 1, jadi 3 kurang 1. Maka kita dapatlah rumus daripada Sn-nya sama dengan ini 1 dikalikan 3 pangkat N kurang 1 itu 3 pangkat N kurang 1 hasilnya. Jadi kita dapat dia hasilnya adalah 3 pangkat N kurang 1, ya, per 2 ya. Karena 3 kurang 1 adalah 2. Inilah dia rumus atau formula daripada Sn-nya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Itu dia rumus atau formula Sn-nya. Nah, untuk yang berikutnya, untuk contoh soalnya, barangkali kalian bisa coba kerjakan sendiri. Caranya atau prosesnya sama seperti yang deret aritmatika tadi ya. Jadi kalau misalkan nanti yang ditanya di S5 contohnya, nanti kamu tinggal substitusikan N sama dengan 5 ke rumus atau formula yang ada di sini. Bisa dipahami ya? Oke, nah itulah penjelasan tentang barisan dan deret aritmatika dan deret geometri seperti itu. Jadi saya berharap kalian semuanya bisa paham dan kalian semuanya bisa mengerti supaya untuk latihan-latihannya kalian bisa kerjakan secara mandiri. Baik, sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka ya dengan video penjelasan saya ini, kalian boleh like ya, kalian boleh share dan kalian boleh subscribe. Oh ya, kalian juga bisa komen jika kalian ingin bertanya atau ada hal yang kurang jelas daripada video ini. Kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah supaya saya bisa jawab komentar atau pertanyaan daripada kalian. Baik semuanya, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat,